dipersembahkan oleh kelompok Ditara 117 PPLK ITERA. Kali ini kami akan membahas seputar asrama di ITERA. Tapi sebelum itu, kita harus tahu nih, apa itu asrama? Asrama merupakan bangunan untuk tempat tinggal bagi para mahasiswa dari luar daerah dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan kegiatan belajar dalam sebuah institusi. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 hal yang menjadi pusat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah, di dalam asrama terdapat 2 dari 3 komponen pendidikan tersebut, yaitu keluarga dan masyarakat. Dalam asrama terjadi interaksi antar mahasiswa asrama sebagaimana interaksi sesama saudara dan interaksi antar mahasiswa asrama dengan pembina sebagai interaksi antar anak dengan orang tua. Dan interaksi ini dapat dikatakan dengan interaksi antar keluarga. Asrama juga dapat dipandang layaknya seperti kehidupan masyarakat karena sejumlah mahasiswa asrama datang dari berbagai daerah, dari berbagai kultur dengan karakteristik berbeda-beda. Dan interaksi ini dapat dikatakan sebagai interaksi antar masyarakat. Pendidikan dengan kelengkapan asrama merupakan bentuk pendidikan yang telah ada berabad-abad lamanya, telah digunakan di Indonesia. Banyak menekankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Prinsip-prinsip demikian dapat dikembangkan dalam kehidupan asrama mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. ITERA telah memulai pelaksanaan program pembinaan untuk mahasiswa tingkat pertama di asrama pada tahun 2017. Selanjutnya, tujuan dari asrama. Apa aja sih tujuan dari asrama itu? Tujuannya itu ada 2. Yang pertama, tujuan asrama secara umum, yaitu membina mahasiswa ITERA menjadi insan yang beriman, kemudian meningkatkan wawasan berpikir bagi mahasiswa ITERA, dan membangun keterampilan sosial bagi mahasiswa ITERA. Tujuan asrama secara khusus yaitu tempat tinggal khususnya maba yang berasal dari luar Lampung, menyediakan wahana belajar, menyediakan tempat yang dekat dengan kampus, dan menyediakan wahana bagi pengembangan pribadi, yaitu kedisiplinan, rasa sosial, tanggung jawab, kemandirian, dan kepemimpinan. Fungsi asrama ada 3. Yang pertama, mendukung keberhasilan akademik bagi warga asrama, baik bidang kurikuler maupun non-kurikuler. Kedua, sebagai tempat untuk membangun karakter mahasiswa seperti etika, keberhasilan, kejujuran, tanggung jawab, komitmen, tangguh, peduli terhadap orang lain. Ketiga, atau yang terakhir, sebagai tempat untuk berlatih menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan. Dan fungsi utama asrama mahasiswa adalah menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah, negara, dan kota dengan tujuan agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan mudah di lingkungan yang baru. Nah, bagi kamu para penghuni asrama, harus tahu dong struktur tempat kamu bakal tinggal ini. Di asrama itu ada yang namanya pembina asrama. Beliau adalah orang yang akan mengurus segala hal yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan asrama kita ini. Habis itu ada nih para kakak asrama. Mereka ini kalian anggap saja sebagai senior di asrama. Mereka adalah pengurus yang dipilih oleh para kakak asrama sebelumnya untuk melanjutkan tugas mereka. Eits, jangan salah, mereka juga mendapat keuntungan loh, yaitu sebagai kompensasi para kakak asrama bakal dibolehin tinggal di asrama secara gratis. Yang terakhir, ada para penghuni asrama, yaitu kalian, para maba yang bakal menempati asrama ini. Nah, berbicara mengenai fasilitas yang ada di asrama TPB ITERA, ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, ada tower asrama. Terdapat 4 tower asrama, di antaranya 2 tower putri dan 2 tower putra. Dan untuk kapasitas setiap asrama TPB ITERA yaitu sebanyak 684 putra dan 684 putri. Nah, akan tetapi sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19 saat ini,
maka kuota asrama dikurangi dalam rangka menerapkan protokol kesehatan, yaitu sebanyak setengahnya dari kuota sebelum pandemi. Yang kedua, untuk fasilitas yang disediakan di masing-masing gedung antara lain ada rice cooker, dispenser air panas, setrika pakaian, dan meja setrika. Yang ketiga, untuk fasilitas yang tersedia di masing-masing kamar, yaitu ada ranjang berikut kasur dan bantal, lemari pakaian, meja dan kursi belajar, dan kamar mandi. Adapun barang-barang yang harus disediakan sendiri oleh penghuni kamar diantaranya spray, sarung bantal, peralatan mandi dan mencuci, contohnya ember dan gayung, peralatan kebersihan, sapu, alat pel dan tempat sampah, peralatan makan dan minum, dan galon air. Sedangkan peralatan elektronik yang boleh dibawa adalah sebagai berikut: laptop dan chargernya, printer atau scanner, kipas angin maksimal ukuran 6 inch, handset, handphone atau tablet dan chargernya, dan lampu belajar. Selain peralatan elektronik yang telah disebutkan di atas, statusnya adalah terlarang. Untuk alokasi kamar asrama ITERA terdiri dari 4 tower 4 lantai dengan rincian 2 tower asrama putra dan 2 tower asrama putri dengan jumlah kamar di masing-masing tower sebanyak 88 kamar dan 1 kamar diisi oleh 4 orang mahasiswa. Namun karena masa pandemi ini, untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan, maka kuota masing-masing kamar dikurangi menjadi 2 atau setengahnya. Dengan demikian, maka kuota maksimal dari 4 tower tersebut hanyalah 712 orang dengan rincian 352 orang untuk putri dan 360 orang untuk putra. Biaya untuk asrama ITERA ini ialah 150.000 per bulan dengan dibayarkan selama 10 bulan di awal pendaftaran. Untuk masuk asrama juga ada kriterianya loh. Nah, kriterianya yaitu yang pertama, mahasiswa baru penerima KIP telah mendaftar melalui akun data induk mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa berasal dari luar Provinsi Lampung dan masuk ke dalam UKT golongan 1 dan 3. Yang ketiga, mahasiswa baru yang berasal dari seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Lampung selain dari Bandar Lampung dan masuk ke dalam UKT golongan 1, 2, dan 3. Yang keempat, jika kuota penghuni asrama dalam poin 1 dan 2 belum terpenuhi, maka bagi mahasiswa dengan UKT di atas golongan 3 memiliki peluang untuk menjadi penghuni asrama. Pembagian kamar itu sendiri ada beberapa ketentuan atau poinnya nih. Yang pertama, mahasiswa tinggal di asrama selama menjalani tahap persiapan bersama atau TPB. Yang kedua, dalam satu kamar akan berasal dari daerah asal yang berbeda, program studi yang berbeda, golongan ekonomi yang berbeda, serta beberapa agama berbeda bila dimungkinkan. Mahasiswa dijadwalkan mulai masuk asrama adalah minimal 14 hari setelah verifikasi berkas dan melakukan isolasi mandiri. Gimana sih caranya agar bisa masuk asrama? Jadi gini, setelah pengumuman bahwa kita diterima di ITERA, nantinya kita bakal disuruh buat ngisi DIM atau data induk mahasiswa. Nah, saat mengisi DIM, bakal ada pertanyaan, apakah kita mau ikut asrama? Kita harus putusin dari awal apakah mau masuk asrama atau tidak nih. Selanjutnya adalah kita diharuskan mengisi nomor BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Kemudian, panitia akan menyeleksi pendaftar. Nah, untuk yang udah dinyatakan diterima menjadi penghuni asrama, kita bakal diminta untuk melengkapi administrasi, yaitu dengan melakukan pembayaran biaya asrama sebesar Rp1.500.000, lalu membayar deposit kunci kamar sebesar Rp25.000, dan juga diminta untuk melampirkan foto KTP, foto kartu BPJS, dan foto terbaru 3x4. Dan juga bukti transfer pembayaran biaya asramanya. Peraturan yang ada di asrama. Asrama TPB ITERA tentunya menetapkan aturan-aturan sebagai upaya untuk menciptakan asrama yang aman dan nyaman bagi para penghuni. Aturan ini tentunya bersifat mengikat penghuni selama tinggal di asrama.
Yang pertama, kewajiban. Kewajiban penghuni asrama ITERA yaitu harus membayar biaya asrama, mematuhi semua peraturan umum maupun yang khusus, bersikap sopan dan hormat kepada penghuni lain, menjaga barang pribadi serta menjaga fasilitas asrama, mengunci kamar jika ditinggalkan, menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan asrama, memberitahu pengelola asrama jika bermalam di luar. Penghuni asrama juga tidak diperkenankan membawa tamu memasuki area kamar. Yang terakhir, tentunya penghuni asrama wajib berpartisipasi dalam kegiatan asrama dan wajib pulang sebelum jam 9 malam. Yang kedua, selanjutnya hak penghuni asrama, yaitu tentunya mendapatkan fasilitas kamar. Penghuni diberi 1 kunci kamar, mendapatkan fasilitas asrama, menggunakan fasilitas asrama secara tidak berlebihan, mendapatkan sikap terhormat dan sopan dari penghuni asrama lain, mendapatkan ketenangan selama di asrama, dan kita juga bisa melapor ke pihak asrama kalau tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Yang ketiga, larangan. Nah, larangan penghuni asrama itu tidak boleh menggandakan kunci dan meminjamkan kunci kepada orang lain, membawa binatang peliharaan, membawa orang luar ke dalam asrama, membuang sampah sembarangan, dan dilarang pulang lewat dari jam 9 malam. Tentunya tidak boleh membawa lawan jenis ke kamar. Nah, itu dia teman-teman semua peraturan yang ada di asrama. Semoga bermanfaat. Terima kasih.